Gimana Ibu tanggapan tuntutan tadi? Ibu merasa keberatan nggak tadi tuntutan 10 bulan 1 tahun? Saya keberatan. Saya sebagai ibu kandung merasa saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Semua harta, semua saya punya, belum ada yang dijual, belum ada yang dibagi-bagi. Saya benar-benar tidak bersalah. Saya masih ada kesempatan untuk mengetuk hati nurani hakim dengan pledoi itu. Semoga jaksa dan hakim mempunyai hati nurani sebagai orang tua. Terima kasih. Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kusumayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusumayati dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dengan syarat khusus apabila selama 3 bulan terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi Stefani, yaitu melakukan audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dan menunjukkan daftar harta kekayaan selama terdakwa menikah dan almarhum Sugiarto, maka syarat khusus berlaku, yaitu terdakwa dipidana penjara selama 10 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar kopi legalisir surat pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Bapak Kusumayati, saksi Dani dan saksi Stefani dan saksi Verlin yang diketahui dan dilegalisir oleh Kecamatan Karawang Barat. 1 lembar kopi legalisir KTP atas nama Kusumayati, Dani Sugianto, Stefani Sugianto, Felix Sugianto dan saksi Sugianto. Kopi legalisir surat keterangan kematian tanggal 28 Februari yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagasari. Kopi legalisir kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sugianto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Karawang Barat dikembalikan kepada saksi Suhendi. 1 bundel kopi legalisir 30 Oktober 2013. 1 bundel salinan akta pernyataan tanggal 4 September. 2 lembar kopi legalisir ringkasan perubahan anggaran dasar penyesuaian berdasarkan nomor 40 tahun. 1 bundel kopi legalisir rapat pemegang saham luar biasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika. 1 agar kembali kepada saksi resmi Raden Kania. 1 lembar surat pernyataan dan keterangan 13 yang ditandatangani oleh Saudara Oktober 2024. Dari Ibu Jaksa ya, Ibu Kusumayati. Sebelum saya lanjutkan persidangan, ini ada penetapan dari Pak Ketua untuk hari ini didampingi oleh Pak Kris seperti minggu lalu. Ya, penetapannya sudah ada. Untuk tuntutan ini, coba konsultasi dengan pengacaranya apakah saudara akan mengajukan pledoi secara tertulis atau permohonan lisan di persidangan ini disampaikan sekarang. Silakan. Ya, bagaimana Ibu pengacara? Ya, terima kasih yang mulia. Kami akan melakukan akan membuat pledoi secara tertulis. Secara tertulis ya. Berapa lama? 2 minggu izin yang mulia. 2 minggu ya. Baik. Baik ya, berarti kita kasih kesempatan untuk penasihat hukum 2 minggu ke depan di tanggal 23 Oktober 2024. Kita sepakati persidangan kita jam berapa, Ibu Jaksa? Jam 10. Kita komit ya. Jam 10 kasihan ya tunggu di depan ini ya. Baik ya, jam 10 ya kita komit ya untuk pledoi dari penasihat hukum terdakwa ya. Jadi dengan demikian saudara tidak ditahan, tetap kooperatif ya untuk persidangan jam 10 2 minggu ke depan. Sidang menyatakan ditutup. Tanggapannya tuntutan tadi? Saya agak bingung ya menanggapi soal tuntutan jaksa ya. Karena apa yang diuraikan khususnya mengenai pembuatan akte, terlibatan Bu Stefani, terlibatan dari Bu Kusumayati, itu sama sekali tidak ada ya. Karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa itu semua akte yang dibuat oleh notaris itu dia yang membuat, mereka tidak pernah menghadap. Ada kami rekamannya dalam persidangan itu. Jadi ini ada satu langkah, mungkin kami akan mengadakan upaya hukum lain ya.
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kita akan ajukan nanti dalam pembelaan. Upaya hukumnya apa Pak? Jelas memberikan keterangan palsu dong. Jaksa ini. Dan ini dalam surat dakwaan ini dan surat tuntutan ini menyatakan bahwa itu semua yang menandatangani itu adalah buku Sumayati, aktenya yang membuat dia, RUPS yang membuat dia. Padahal itu fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai pengakuan daripada notaris. Itu yang membuat tuh notaris sendiri, tidak ada mereka menghadap. Kami punya rekamannya dan kami rekam ya dalam persidangan itu. Dan nantilah setelah pembelaannya akan kita uraikan secara yuridis mengenai apa yang diuraikan dalam tuntutan ini, dalam tuntutan jaksa, yang kita harapkan juga kok ini yang jaksa yang disidangkan itu tidak hadir ya. Malah jaksa Kerawang yang nggak pernah ikut sidang hadir membacakan tuntutan ini. Ini aneh tapi nyata gitu. Ada dugaan apa? Bapak menduga apa? Kami akan uraikan nanti dalam pembelaan. Ya, semua akan kita uraikan secara yuridis dan kami punya bukti fakta-fakta dan sesuai pengakuan notaris dalam persidangan juga bahwa itu semua notaris yang membuat, baik RUPS maupun keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Ya, mungkin, Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Sementara itu aja. Jadi tadi tambahan juga ya dari saya bahwa tuntutan dari jaksa adalah PW percobaan. Berapa tadi? Percobaannya itu 6 bulan, 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. 10 tahun. Ya, percobaannya masuk 10 bulan, percobaannya 1 tahun. Artinya ya jaksa tidak minta untuk dilakukan penahanan terhadap Bu Sumayati untuk ditahan. Tidak dilakukan hukuman penjara, tapi percobaan. Ya, kalau PW itu kan percobaan, si terdakwa itu tidak di penjara. Ya. Tapi intinya tetap akan melakukan upaya. Pembelaan tetap akan kami lakukan karena tadi dari uraian jaksa ada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan persidangan. Terkait permintaan audit itu sendiri sih? Ya justru ini yang bikin saya aneh ya. Ini kan audit itu perkara perdata gitu dan itu tidak harusnya tidak menjadi hal yang ada sangkutannya dengan perkara pidana karena dari awal pun mulai dari kepolisian, kejaksaan kita tidak pernah bicara bahwa audit itu menjadi suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Bu Sumayati. Dan saya juga tidak tahu dasarnya jaksa meminta dengan syarat audit dan memberikan list. Itu kami juga kaget gitu, jaksa sampai membuat tuntutan ada permintaan khusus untuk audit dan meminta list dari harta peninggalan. Tentunya itu keberatan itu akan kami sampaikan nanti di dalam pembelaan. Karena itu masuk ranah perdata. Dan itu pun sudah ditolak oleh hakim dari awal kan. Waktu sidang minggu yang lalu. Karena apa? Fungsi jaksa itu hanya melaksanakan apa yang diajukan oleh penyidik. Tuntutan, yes, oke, pidana. Tapi di luar itu nggak boleh. Itu profesional jaksa ya, karena itu diatur dalam undang-undang kejaksaan. Nah ini ada luar biasa ya, agak menyimpang dari rel ya. Yang kedua, ini bukan kasus tindak pidana korupsi ya. Dan ini juga bukan kasus TPPU. Jadi tidak ada kewenangan. Pidana itu dicampur adukan dengan perdata. Kami akan buktikan ya kalau pembelaan itu. Kami punya dasar hukumnya. Dan itu tindakan ini kita nggak akan tinggal diam ya. Kita buktikan aja nanti. Ya, itu sementara rekan-rekan ya. Terima kasih ya. Bebas. 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 Ayo dah yuk. Ibu-ibunya. Terima kasih ya. Terima ya kajian saya kalian.
Semangat, Bek! Semangat! Semangat! Bebas! Bebas! Ya, semangat! Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, teman-teman! Semangat, teman-teman! Semangat, teman-teman! Tetap pada prinsipnya, kami saat ini masih eksis, masih mensupport saudara Kusumayati, bahwasanya Kusumayati harus bebas! 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 Terima kasih. Ya, dukungan masih terus dilakukan ini. Dukungan kami tetap terus. Kami akan mendukung saudara Kusumayati karena ada dua kali lagi kesempatan kita. Satu adalah kami akan melakukan pledoi, dan yang kedua kami akan ingin mengetuk hati hakim dalam hal ini di dalam memutuskan untuk sidang saudara Kusumayati ini. Terima kasih. Bebas! Bebas!